Dan inilah dia para pemain dari kedua kesebelasan juga masih bersiap-siap di lapangan untuk memulai kick-off babak pertama dan Persela Lamongan yang saat ini dilatih pelatih Hartono Ruslan. Ya, kita melihat bagaimana duet pelatih Hartono Ruslan dan juga Joko Susilo melakukan banyak rotasi di sini, dan di depan kembalinya Franco Hita diduetkan bersama Samsul Arif, dan itu juga melihat bagaimana betapa ada 3 striker yang sekarang disimpan di bangku cadangan. Ada Diki Firasat, Kurniawan Dwi Yulianto, dan juga ada Ham Heong Kyo. Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Iya, merubah pertahanannya, memainkan kembali pemain asingnya. Christian Reni Martinez menggantikan Wildansyah yang mendapatkan akumulasi. Dan di depan memainkan Airlangga menggantikan posisi yang ditinggalkan Hilton Moreira. Joko Susilo berhadapan dengan Jaya Hartono. Siapakah yang akan memenangkan perang strategi di malam hari ini? Christian Gonzalez dan juga Franco Hita, 2 pemain yang sama-sama memiliki julukan El Loco. Khairul Huda berada di bawah Mistar dari Persela Lamongan, menggantikan peran dari Fauzal Mubarak. Dan wasit Najamuddin Aspira siap-siap tentunya untuk memulai kick-off babak pertama. Duel dari 2 tim yang memiliki keinginan berbeda dalam klasemen Jarum Indonesia Super League. Siap-siap tentunya. Dan inilah dia kick-off babak pertama. Meninggalkan lapangan permainan. Sebuah bola efek tadi yang dilakukan oleh Atep. Martin Zada. Kembali Atep bagi Persib Bandung. Masih Atep kita lihat. Berusaha melewati Taufik Kasrul. Ada sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat bagaimana agresivitas anak-anak pasukan Jaya Hartono terekam sejak kick-off dengan gaya menyerang ofensif. Satu sinyal bahwa mereka harus memainkan partainya ibarat partai final untuk kemudian bisa merebut 3 angka mutlak. Gilang Angga Kusuma. Kita lihat sebuah sliding yang dilakukan oleh Tommy Rifka. Rapat kita lihat bagaimana anak Lamongan membela setiap jengkal wilayah pertahanan mereka. Menarik kita lihat bahwasanya Persib sebagai tim tamu justru di menit-menit awal memberikan tekanan terhadap kubu tuan rumah. Eka Ramdhani kali ini, sebuah tendangan bebas diamankan oleh Khairul Huda. Mengambil inisiatif para pemain dari Persib Bandung yang saat ini berada di peringkat 4 klasemen Jarum Indonesia Super League dengan poin 43 dari hasil 13 kali kemenangan, 4 kali hasil seri dan 8 kali kekalahan. Jaya Hartono. Kita tahu meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita tahu Rendra baru 2 tim yang bisa menaklukkan Persela Lamongan di Stadion Surajaya. Itu adalah Persipura Jayapura dan juga Persiba Balikpapan. Dan kita akan segera menantikan apakah Persib bisa menjadi tim ketiga. Satu PR besar tentu saja buat skuad Jaya Hartono. Ya. Ataukah Persib menjadi tim kedua setelah Persebaya yang berhasil mencuri 1 poin? Ya. Martin Zada. Samsul Arif kali ini melakukan pergerakan. Franco Hita. Masih Franco Hita kita lihat. Inilah dia Franco Hita, pemain yang menjadi pujaan tentunya sebelumnya bagi Arema Malang dan juga Persema Malang. Sentuhan 1-2 Samsul dan juga Hita.
sempat merepotkan. Sepak pojok pertama buat Lamongan. Zada. Marcus Harrison berada di bawah Mistar dan Fabiano Rosa Beltram juga maju. Ada Haryono tadi. Jimmy Suparno tadi berusaha untuk merebut bola dari Christian Gonzalez. Kembali Haryono. Christian Gonzalez kali ini. Ada Martin Zada yang berhasil merebut bola. Direbut kali ini. Gangga Mudana bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Samsul Arif. Kembali Atep. Tempo permainan cepat. Coba diterapkan oleh kedua tim. Ya. Menarik di lini kedua ada pertarungan. Kalau Render punya istilah gelandang pengangkut air. Lamongan punya Gangga Mudana. Dan Persib ada Haryono di situ. Balik kita lihat bagaimana Christian Gonzalez kali ini bermain lebih ke dalam dan Erlangga Sucipto. Sebuah tendangan kali ini Wow. tipis di samping kiri gawang Hoirul Huda dari Christian Gonzalez. Ya, sebuah upaya bagaimana Christian Gonzalez untuk tidak terlalu terjaga ketat. Dia mencoba memberikan space lebih di depan bagi Erlangga di situ dan memanfaatkan bola-bola peluang yang ada di belakang Erlangga. Sehingga seperti yang kita lihat tadi adalah sebuah tendangan dari lini kedua yang muncul ketika Christian Gonzalez tidak terjaga dengan baik oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Dan sepertinya Eloko Gonzalez memang sengaja dioperasikan agak sedikit ke dalam dengan lebih memberi ruang untuk Erlangga yang dikenal speedy dengan kecepatan dribblingnya. Kita melihat tadi bagaimana satu peluang cukup bagus. Juga kerjasama antara Erlangga dan Eloko Gonzalez. Jimmy Suparno kali. Sebuah pergerakan kita lihat ada Satoshi Otomo. Oh. Kapten ke-11 Nova Arianto yang menggantikan Maman Abdurrahman di sisa kompetisi ini. Gagal lapangan permainan Ladia Gangga Mudana. Saking pentingnya partai ini terlihat jelas raut muka para pemain terlalu serius dalam melakukan setiap aksi dan duelnya. Ya, kita memang tahu bahwa bagi kubu kedua tim ini adalah partai final, quote unquote dalam tanda kutip. Dan jelas di sini kepemimpinan wasit Najamuddin Aspiran sangat sentral, diperlukan kejelian dan juga ketegasan dalam memberikan setiap sanksi. Tendangan bebas. Kali ini bagi Persela Lamongan yang berada di peringkat 12 klasemen Showdown Indonesia Super League. Franco Hita kita lihat meminta bola dari Martin Zada. Satoshi Otomo dan juga Samsul Arif. Penyerangan saat ini menjadi top skor bagi Persela Lamongan dengan 6 gol. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Persela Lamongan. Jimmy Suparno dibeng-beng oleh Haryono. Ya, lepas kontrol bola dari Jimmy Suparno. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Joko Susilo yang menggantikan Widodo Ceputro bagi pelatih Persela Lamongan. Ya, cukup unik memang apa yang terjadi di Jarum Indonesia Super League. Hampir sekitar 40% tim yang berlaga di kompetisi Jarum Indonesia Super League telah berganti pelatih. Ya, dan menarik adalah dua mantan pemain nasional kita, Aji Santoso dan Widodo Ceputra, juga ikut dalam tim yang digantikan oleh klubnya masing-masing. Ini menandakan bahwa
prestasi sebagai seorang pemain nasional bukan jadi catatan bahwa dia akan menjadi pelatih terbaik. Baru saja tadi kita lihat bagaimana Samsul yang mengantongi sikap egonya, memberikan satu umpan tarik, tapi gagal tadi, dibaca dengan bagus oleh Christian Rene Martinez. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana pergerakan dan wilayah operasi Eloko Gonzalez hampir selalu berada di luar areal penalti. Sedikit berat memang kerja yang dilakukan El Loco yang berusaha menggantikan posisi yang selama ini dimainkan oleh Hilton Mourinho, Pak. Sebuah pelanggaran dari Christian Rene Martinez terhadap Samsul Arif, Nadia. Dan Franco Hita. Langsung saja kita lihat sebuah marking begitu ketat yang dilakukan oleh Nova Arianto terhadap Franco Hita. Martin Zada kali ini. Kembali sebuah sapuan bola. FX Januar. Pemain yang hampir tidak pernah tergantikan walaupun Persela Lamongan telah berganti-ganti pelatih selama 2 musim terakhir. Ya. Franco Hita. Kita melihat memang supporting dari second line Persela Lamongan tidak begitu bagus. Ada jarak yang terjadi di situ untuk mensupport setiap pergerakan dari Samsul dan juga Franco Hita. Marcus Horizon. Ya, Fabiano Rosa Beltram bersiap-siap melakukan sebuah tendangan jarak jauh kali ini. Cukup keras. Belum terjaga akurasinya tendangan dari kapten kesebelasan Fabiano Rosa Beltram. Yang di musim ini belum bisa mencetak gol. Berbeda memang dibandingkan dengan musim lalu di mana ia sempat mencetak beberapa gol melalui tendangan bebasnya. Depan ke dalam. Taufik Kasrut. Gangga Mudana. Jimmy Suparno. Samsul Arif. Tommy Rifka yang dituju. Kembali kepada Gangga Mudana. Taufik Kasrut. Umpan kali ini kepada Franco Hita. Sebuah tendangan salto. Agresif permainan dari Persela Lamongan. Ya, dan di sini jelas diperlukan konsentrasi tingkat tinggi di lini belakang Persib Bandung. Kita tahu dalam 2 aksi terakhir mereka sudah kebobolan 4 kali. Dan di situ ada Marcus Horizon Maulana yang berada di bawah Mistar. Dan kita melihat berapa kali serangan-serangan yang dibangun oleh anak Lamongan. Dan lebih banyak itu hanya lewat kerjasama 1-2. Samsul dan juga Franco Hita menyodorkan bahaya. Iya, perlu konsentrasi memang ketiga pemain pertahanan Persib Bandung. Ada Maman, Nova Arianto, dan Christian Rene Martinez yang beberapa kali sempat kewalahan menghadapi serangan dari pemain depan Persela Lamongan. Menarik melihat dan mencermati pergerakan Jimmy Suparno dengan akurasi yang juga bagus. Ya. Satoshi Utomo juga satu nama yang menjadi kartu as buat skuad Persib Bandung. Kita melihat bagaimana melewati usia pertandingan 10 menit, anak-anak Lamongan lebih memegang kendali permainan. Betul. Justru di awal pertandingan
Persib mencoba melakukan tekanan dengan tujuan untuk tidak memberikan ruang untuk Persela Lama untuk mengembangkan permainan di awal-awal. Ya, Fabiano Rosa Beltram. Erlangga Sucipto yang dipuji penampilannya ketika mereka tampil di pertandingan terakhir. Christian Gonzalez. Kembali Christian Gonzalez. Berikan bola kali ini kepada Eka Ramdhani. Umpan ke tiang jauh Eka Ramdhani dan sebuah kemelut di depan gawang dari Khairul Huda. Sebuah skema serangan yang tertata dengan baik, di mana Christian Gonzalez berhasil menciptakan sebuah space untuk Eka Ramdhani melakukan crossing tanpa kawalan dan crossing yang cukup baik, namun akurasi ataupun gangguan dari penjaga gawang Khairul Huda sehingga tidak optimal hasil yang didapatkan. Ya, ada sedikit perbedaan permainan dengan tidak hadir seorang Hilton Moreira, di mana Erlangga Sucipto yang memiliki kecepatan ternyata lebih main ke depan dan Christian Gonzalez lebih ditarik ke belakang oleh pelatih Jaya Hartono. dan juga satu temuan berikut adalah bagaimana Eka Ramdhani sekarang lebih banyak dioperasikan di sektor sayap dengan lebih memberi ruang buat Satoshi dan juga Haryono beredar di lini kedua. Sangat baik kali ini Satoshi Otomo. Tapi masih ada Fabiano Rosa Beltram sebagai tembok terakhir bagi Persela Lamongan. Tanpa kompromi kita lihat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari Satoshi Otomo. Pemain yang memang sempat diplot sebagai pemain sayap kanan, gelandang, dan juga sekarang menjadi posisinya adalah playmaker bagi Persib Bandung. Ya, cukup serba bisa. Kita melihat tadi bagaimana Satoshi Otomo sedikit terpincang-pincang usai dijatuhkan Fabiano tadi. Nova Arianto sudah mencetak 2 gol ke gawang Persela Lamongan ketika membela Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan, dan di pertemuan pertama pun dia mencetak gol. Kembali Eka Ramdhani, umpan kepada El Loco Gonzalez terlalu deras. Ya, perlu perhatian khusus tentunya dari sektor di mana Eka Ramdhani yang sudah 2 kali berhasil memberikan umpan atau assist ke daerah pertahanan Persela Lamongan, di mana Tommy Rifka yang menjadi back kiri daripada Persela Lamongan beberapa kali kehilangan posisinya yang berduet dengan Jimmy Suparno di sektor kiri. Ya, Peluang tentunya bagi Persela Lamongan, sebuah tendangan bebas berjarak dekat dengan daerah kotak penalti lewat sebuah aksi 2 penyerangnya Franco Hita dengan Samsul Arif. Cukup baik kerjasama 2 pemain ini. dan khusus untuk Samsul, untuk kejadian yang baru saja terlihat di depan mata kita sendiri, kita melihat bagaimana dia melindungi bola bagus dan dikenal ulet. Padahal ada 4 pemain yang mengepung pergerakan Samsul Arif. Satu set piece dengan jarak tembak yang saya pikir cukup ideal. Dan ini merupakan wilayah dari Martin Zada, bukan Fabiano Rosa Beltram. Bahaya berikut tentu saja buat Markus. Wow. Setelah dia merupakan gaya dari Martin Zada, menaruh bola di pojok gawang. Iya, mencoba memanfaatkan kelengahan daripada Markus. Martin mencoba melakukan passing saja, passing terarah namun masih jauh dari sasaran. Nah, dia mencetak 5 gol bagi Persela Lamongan.
Gilang Angga Kusuma. Hampir sama dengan beberapa serangan sebelumnya. Ya, Melalui sektor sebelah kanan dan umpan panjang ke tiang jauh. dan memang diperlukan satu kreativitas karena lama-kelamaan ini bisa di mapping, bisa dibaca oleh lini belakang Persela Lamongan. Ya. Kita melihat dari beberapa setup serangan yang dibangun oleh anak Persib lebih banyak bermuara lewat sektor kanan atau sektor kiri pertahanan Lamongan, di mana di situ ada Eka Ramdhani. Dan kita juga melihat bagaimana dalam beberapa menit terakhir jarang sekali Atep melakukan penetrasi dari sektor kiri. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan oleh Persib yang berusaha memberikan umpan-umpan jauh terhadap pemain di depan karena hanya ada Airlangga Sucipto yang notabene tidak terlalu baik menjadi sebuah target man Yap. dibanding ketika Christian Gonzalez atau Hilton Moreira di sana. Sehingga efisiensi daripada serangan juga tidak terlalu menghasilkan hasil yang positif tentunya. Coba memainkan tempo setelah hampir tertekan di 10 menit terakhir Persib Bandung. Christian Rene Martinez dan lemparan ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Tim yang tampil begitu baik di awal musim dan sempat mendapatkan julukan kuda hitam, tapi sekarang mereka terperosok di peringkat 12 klasemen dan masih sangat-sangat tidak aman karena masih bisa terjerembab di zona playoff. Airlangga Sucipto. Haryono. Martin Zada. Franco Hita masih kepada Jimmy Suparno dan kita lihat kapten kesebelasan Novarianto melakukan overlapping. Terbaca tadi. Tommy Rifka. Gangga Mudana. Martin Zada kembali. Sebuah aksi individu yang cukup baik dilakukan oleh Martin Zada. Jimmy Suparno langsung saja melakukan sebuah tendangan langsung dan masih mengenai kepala dari Christian Rene Martinez. Menarik melihat permainan Jimmy Suparno yang boleh kita bilang adalah pemain serba bisa, yang bisa bermain di posisi striker, back kiri dan kanan. Bahkan kali ini dia mencoba masuk menjadi second striker di dalam. Sebuah peluang kali ini, wow, Samsul Arif. Dan kembali lagi kita lihat sebuah tekanan yang dibangun oleh para pemain Persela Lamongan dipatahkan oleh anak-anak Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran. Fabiano Rosa Beltram, sebuah tendangan. Dan Martin Zada kali ini, Martin Zada! Ya, Bertubi-tubi serangan dari Persela Lamongan. jatuh bangun kita lihat anak-anak Bandung mencoba meredam serangan anak-anak Lamongan tanpa henti. Dan kita melihat ada sedikit kepanikan di lini belakang Bandung. Bagaimana beberapa peluang-peluang yang didapatkan oleh Zada, Jimmy, Samsul Arif. Lebih karena ada space yang terbuka begitu saja. Atep kali ini. Pelanggaran tadi dilakukan oleh FX Januar
Ada Christian Gonzalez yang sudah mencetak 15 gol sejauh ini bagi Persib Bandung dan 162 gol sejak bermain di Liga Indonesia. Kembali Atep kita lihat mulai mencoba membantu penyerangan dan inilah dia percobaan pertama dari Atep. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Haryono. Maman Abdurrahman. Satu hal penting yang bisa kita sebutkan di sini adalah persoalan tingkat kepercayaan diri dari anak-anak Bandung yang sedikit menurun saya pikir. Kita melihat bagaimana kolektivitas mereka dalam bermain agak memudar juga. Ya, kita lihatlah dia. Nova Arianto dan juga Franco Hita. Martin Zada kembali. Bola daerah kepada Samsul Arif. Ada Gilang Angga Kusuma. Gangga Mudana. Tommy Rifka kembali kepada Gangga Mudana. FX Januar. Mulai menekan para pemain dari Persela Lamongan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Martin Zada kali ini. Kita melihat. Ya, Jimmy Suparno. Sebuah bola ke tiang jauh dan diamankan oleh Marcus Horizon. Dan itu merupakan bola Marcus. Ya. Dan jauh sebelum Marcus bisa meredam serangan yang dilepaskan lewat tendangan Jimmy dari sudut yang cukup sempit ke tiang jauh tadi. Kita juga bisa melihat bagaimana marking dan penjagaan dari anak-anak Persib lagi-lagi tidak begitu ketat. Terutama beberapa kali dari sektor bek kanan di mana Gilang Angga seringkali menghadapi dua pemain sekaligus di sektor itu. Sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh kita lihat. Dilakukan oleh Taufik Kasrun. Ladia Kurniawan Dwi Julianto yang masih menunggu waktu bermain dari pelatih Joko Susilo dan Hartono Ruslan di malam hari ini. KDY. Dua pemain yaitu Ham Yong Kyu juga Tomoaki Komamorida yang masih juga berada di bench. Franco Hita kali ini Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana Franco Hita melindungi bolanya dari dua pemain belakang Persib Bandung. Terlalu lama tampaknya memegang bola Franco Hita dan akhirnya kehilangan bola sendiri. Ya. Iya, minimnya support atau jarak yang begitu jauh seperti yang diungkapkan Bung Hardimin tadi membuat Franco Hita kesulitan dalam hal melakukan serangan sendirian. Kita tahu dalam transfer window Persela Lamongan melakukan belanja pemain cukup banyak dan
dua tadi, ada Ham Heong Kyu dari Korea Selatan, serta juga satu nama dari Jepang, Tomo Komarida. Komarida. Adalah belanja pemain di eranya Widodo Cahyono Putra. Dan dua nama ini dilansir oleh banyak media tidak disukai oleh Joko Susilo. Termasuk Franco Hita mungkin. Boleh jadi seperti itu dan Karena beberapa kali pertandingan tanpa kehadiran Franco Hita. Ya, Gilang Angga Kusuma tampak lebih terfokus untuk menjaga kedalaman. Ya. Dan ini memang agak sedikit berbeda dengan penampilan sebelumnya, di mana pemain ini sangat rajin memberikan umpan-umpan silang yang memanjakan Hilton Moreira ataupun juga Christian Gonzalez ketika mereka bermain bersama. itu juga berlaku di sektor kiri di mana Atep juga lebih banyak menjaga kedalaman sama seperti yang dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Iya, karena di dua sektor ini ketika Persib bermain dengan 3-5-2 sehingga sektor backnya akan berhadapan dengan dua pemain lawan tentunya. Sejauh ini kita melihat anak-anak Lamongan tetap terjaga disiplin mereka dalam mengawal pergerakan setiap passing yang dilepaskan oleh anak-anak Persib Bandung. Tapi Rifka kali ini Wow, terlalu terburu-buru. Ya, 30 menit jalanan pertandingan. Peluang demi peluang didapatkan oleh kedua tim. Walaupun belum ada sebuah peluang emas yang bisa menghasilkan sebuah peluang untuk mendapatkan gol di malam hari ini dari kedua tim. Di mana mereka masih tampil cukup hati-hati. Masih sangat disiplin barisan pertahanan dari kedua tim. Kembali gangga Budana bagi Persela Lamongan. Kita lihat memang sedikit kerepotan center back Persib Bandung. Ada Nova, ada Maman dan juga Rene Martinez. ya. Apakah ini faktor kelelahan ketika mereka selalu tampil dalam laga-laga away mereka dari Pekanbaru, Jakarta dan sekarang di Lamongan. Ya. Dan notabene dua pemain atau dua nama yang ada di pertahanan Persib Bandung, Maman dan Nova, hampir memainkan seluruh pertandingan Persib tentunya. Ya. Selain secara psikis, mereka juga kehilangan Hilton dan Budi yang baru saja melakukan operasi di salah satu jari kakinya. Betul. Bahkan kedua pemain ini ketika timnya istirahat masih tetap bermain dan berlatih ketika tim nasional memanggil. Ya. Kita melihat Nova sepertinya. Apakah ini sebuah strategi untuk sedikit menurunkan tempo? Oh, memang ada sedikit gangguan yang dirasakan oleh Nova. Oh. Ya, pelatih Jaya Hartono. Kita lihat.
Ya, itulah dia instruksi untuk memberikan nafas kepada para pemain belakang dari pelatih Jaya Hartono. Iya. Dengan memegang bola terlebih dahulu mengantisipasi lawan dalam hal mencuri setiap gerakan tentunya. Ya, dan itu lagi-lagi bicara soal tingkat konsentrasi yang notabene harus terjaga penuh sepanjang permainan. Karena kita tahu bahwa ada satu jargon klasik, kesalahan sekecil apapun bisa menyodorkan sesuatu yang bahaya. Ya, terutama di 5 menit awal dan 5 menit akhir. Oh, keras kita lihat bagaimana Leonardo Martinelli dengan Sapana Krabzada mengambil gelandang apa Rendra? Pengangkut air. Haryono tadi. Nova Arianto kepada Gilang Angga Kusuma dan juga Maman Abdurrahman. Kembali ada Gangga Mudana, Martin Zada. Direbut oleh Satoshi Otomo. Christian Gonzalez, Oh, cukup baik bagus. Christian Gonzalez. Eka Ramdhani. Au. Dan Christian Gonzalez kali ini. Penyelamatan yang sangat baik kita lihat. Menutup ruang tembak dari seorang Christian Gonzalez tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Iya. Ya, Masih atau juga kita lihat melihat ada sedikit aksi yang membahayakan ketika Loco Gonzalez menerima bola dengan kaki sementara FX Januar atau Komat Soeharto mengambil ya dengan Koma buku Soeharto kepala. tadi. Dan ini kita lihat tadi Edi Hafiz melakukan sedikit pemanasan. Sedikit bahaya memang kalau kemudian Nova Arianto Ya, tidak bisa menerus permainan. ya, Ketika mereka juga kehilangan Wildan Syah ya, yang absen bermain karena akumulasi kartu kuning. betul. Mereka hanya menyisakan 2 nama, Edi Hafiz dan Aji Nuprijal tentunya di bangku cadangan yang bisa beroperasi di posisinya Nova Arianto. Terjaga kita lihat bagaimana agresivitas anak-anak Persela Lamongan dalam memberikan tekanan ke lini belakang Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Kepada Gilang Angga Kusuma dan Iladia Haryono. Eka Ramdhani. Bola daerah yang cukup baik kepada Christian Gonzalez. Ya, Sangat sulit kita lihat Christian Gonzalez untuk bisa mendapatkan bola-bola matang. ya. Dan juga terkesan seperti bertarung sendirian. Ya. Loco di depan. Dan kita melihat bagaimana sekarang pergerakan Erlangga juga lebih banyak dioperasikan di sektor sayap. Oh, Iya, bagus Atep kali ini. Gagal dia tadi. Gangga Mudana. Martin Zada. Tampaknya bola harus dibuang terlebih dahulu. ya. Mulai keluar dari tekanan kita lihat anak-anak Persib Bandung. Ya. Tetapi mereka juga berhadapan dengan tingkat disiplin yang tetap terjaga dari skuad Persela Lamongan. Ya, satu capping tadi dari Atep kita lihat. Oh, Dihentikan Taufik Castro. Sudah hentinya dua pelatih Joko Susilo dan juga Jaya Hartono memberikan instruksi dari technical area. Menandakan bahwa memang ada strategi yang tidak berjalan sejauh ini. Selain juga secara overall
ini adalah partai final dalam tanda kutip buat kedua tim. Persib harus menang untuk tetap bisa melihara peluang mereka berada dalam zona pacu kuda menuju juara. Dan Lamongan sama sekali belum bisa disebut aman. Taufik Asrun. Martin Zada, ya sama 1-2 dengan Taufik Asrun. Terlalu deras memang. Ya, kita lihat bagaimana aksi dari Franco Hita. Sedikit berbeda memang penampilan Franco Hita dibandingkan ke beberapa tahun yang lalu. Ya, terlihat lebih santun. Kembali ke dalam Persib Bandung. Ada Gangga Mudana, Taufik Asrun. Menuju kepada Jimmy Suparno. Kembali ada Nova Arianto. Tommy Rifka. Jimmy Suparno, Franco Hita. Ya, pelanggaran memang dilakukan oleh Nova Arianto terhadap Franco Hita dan tampaknya menjadi kartu kuning bagi Nova Arianto. Yang pertama yang keluar dari kantong wasit Najamudin Aspiran ketika partai sudah berusia 40 menit. Dan ini kartu kuning yang ketiga oleh Nova selama musim ini. Tidak begitu riskan memang karena masih jauh dari zona bahaya. Jauh dari kotak penalti kita lihat. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Atep. Kembali ke dalam, masih untuk Persela Lamongan. 5 menit terakhir di babak pertama. Kembali sebuah penyelamatan Maman Abdurrahman. Di kurun waktu ini, Persela Lamongan berhasil mencetak 2 gol dalam 25 kali pertandingan ya. Atau di 5 menit terakhir, sedangkan Persib Bandung berhasil mencetak 1 gol. Dan kita lihat siapa yang berhasil menambah jumlah golnya dalam waktu ini. Dan inilah dia, Fabiano Rosa Beltram mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul atas Persib Bandung. Dan gol perdana bagi Fabiano Rosa Beltram di musim ini. Iya, mencoba memberikan tekanan dari menit awal dan banyaknya benturan bahkan peluang yang belum bisa diciptakan dengan maksimal. Fabiano Beltram muncul dari lini pertahanan membantu penyerangan. Tenang, akurasi dan walaupun sedikit deflection, gol yang diciptakan ini cukup baik sehingga merubah kedudukan 1-0 buat tuan rumah. Ya, 1 gol yang kita harus katakan lebih karena usaha sendirian yang dilakukan Fabiano Beltram. Dan ini juga potret dari betapa rapuhnya kerjasama di lini belakang Persib Bandung. Di mana tanda-tandanya saya sudah melihat ketika Nova Arianto memberikan satu pelanggaran jauh dari luar areal penalti. Satu potret dari, saya pikir persoalan kelelahan. Ya. Dan boleh jadi persoalan kejenuhan sehingga tingkat konsentrasi bermain mereka tidak begitu bagus. Kita melihat bagaimana seorang Fabiano sendirian, pemain belakang, begitu bebas bisa melakukan penetrasi sendirian di dalam areal penalti Persib Bandung. Dan beberapa kali dari sektor Nova Arianto terjadi banyak peluang. Ya. Kita melihat memang ada sedikit yang hilang dari skuad Persib Bandung. Apakah missing link sehingga ciri mereka bermain sebagai tim yang bernama Persib Bandung tidak begitu kelihatan pada malam hari ini. Saya pikir kalau Jaya lebih membiarkan pemainnya bebas seperti pada penampilan sebelum-sebelumnya,
dengan memberikan Gilang Angga dan juga Atep lebih leluasa masuk melakukan penetrasi dari dua sektor sayap. Boleh jadi ada tekanan lain yang mereka bisa sodorkan buat anak-anak Lamongan, sehingga Lamongan tidak begitu leluasa seperti apa yang sudah mereka lakukan saat ini, termasuk dengan satu gol yang terjadi begitu mudah. Selain bicara juga soal skill yang dimiliki oleh Fabiano Beltran. Lepas ke dalam kali ini. Alamania semakin semangat setelah gol dari Fabiano Rosa Beltram. Balik kali ini Christian Gonzalez dibayangi oleh FX Januar. Taufik Kasrun langsung mencuri bola. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Dan kita tahu Persib Bandung sangat baik dalam memanfaatkan bola-bola mati, terutama sepak pojok. Ya. Mana mereka mempunyai pemain lucky man, El Loco Gonzalez, yang selalu berada dalam posisi terbaiknya. Kita melihat pertama kali Nova dan juga Rene Martinez naik merangsek masuk ke mulut gawang Khairul Huda. Saya pikir kesempatan ini akan lebih sering terjadi kalau saja sedikit Jaya memberikan kebebasan buat Gilang dan juga Atep lebih penetratif, menusuk, membangun serangan, ketimbang sekarang menempatkan Atep dan juga Gilang agak lebih ke dalam, lebih juga menjaga kedalaman, karena secara implisit itu juga notabene membiarkan anak-anak Lamongan lebih bebas, lebih atraktif dalam menyerang, membuka pertahanan Persib Bandung. Jaya, saya pikir seharusnya melakukan analisa seperti ini. Erlangga Sucipto yang dituju tadi, Taufik Kasrun. Martin Zada kepada Taufik Kasrun kembali. Kerjasama Samsul Arif dengan Taufik Kasrun. Berhasil direbut oleh Haryono, kali ini kepada Gilang Angga Kusuma. Satoshi Otomo. Kembali Satoshi Otomo kepada Atep. Christian Rene Martinez. Eka Ramdhani kali ini. Umpan Eka Ramdhani kepada El Loco Gonzalez. Wow. Iya. Kembali dengan skema serangan yang sama, keluar menyerang dari sektor sayap kanan, di mana Eka Ramdhani memberikan umpan yang cukup baik tentunya. Ya, ini kesempatan terbaik sejauh ini yang didapatkan anak-anak Bandung. Wow. Ya, cukup keras memang pelanggaran dari Maman Abdurrahman terhadap Franco Hita. Ya. Saya pikir pelanggaran ini tidak perlu dilakukan oleh Maman. Karena Ya, kartu kuning bagi Maman Abdurrahman dan dipastikan akan absen di laga tandang berikutnya menghadapi Persija Jepara karena telah mengantongi 4 kartu kuning. Ya, ada sesuatu memang yang harus dicermati ketika dua defender Persib Bandung, Nova dan juga Maman, ya, melakukan kesalahan yang saya pikir tidak perlu dilakukan karena sangat jauh dari luar kotak penalti. Ini boleh jadi cermin dari, saya pikir lagi-lagi persoalan kejenuhan, Betul. kelelahan juga, Kelelahan. sehingga mereka Maman dan juga Nova terlihat emosional. dan kehilangan kontrol di Betul. situ. Satu kerugian untuk dua pemain dengan nama besar seperti Nova dan juga Maman Abdurrahman, Rendra. Itulah dia Maman Abdurrahman mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini. Juga kehilangan kesempatan tampil di laga tandang menghadapi Persija Jepara.
kepemimpinan yang sejauh ini cukup baik dilakukan oleh wasit Najamuddin Aspiran. Martin Zada. Babak pertama telah usai, 1-0 Persela Lamongan unggul atas tamunya Persib Bandung di Stadion Surajaya Lamongan lewat gol yang dicetak oleh Fabiano Rosa Beltran.